Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari Sabtu ini mudah-mudahan kita selalu meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Dengan pagi ini mudah-mudahan semuanya bisa sholat duha. Ya, setelah aktivitas pagi tadi ada yang olahraga, kemudian ada yang masak, kemudian ada yang nyuci pakaian, tugas SBK. Alhamdulillah waktu-waktu kita bisa menjadi lebih bermanfaat dengan banyak aktivitas. Oke, menjelang siang ini pelajaran matematika kita masuk materi baru, yaitu masuk tentang pecahan. Ya, pecahan rasa Ustadz kita semua sudah belajar di SD. Ya, sudah kita siapkan juga untuk ujian nasional. Ya, wah, berarti Ustadz hari ini cukup menjelaskan, tidak terlalu panjang, tapi Ustadz mengambil inti-inti saja yang perlu Ustadz sampaikan untuk pada semua tolib dan tolibah. Selawat serta salam marilah selalu kita limpah curahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang selalu istiqomah dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dalam hal akhlak yang baik, ya. Dan hari ini Ustadz memang pengen kita belajar. Nanti mudah-mudahan sore hari ini ada materi bagus untuk tolib dan tolibah sekalian terkait tentang adab berilmu. Ya, bagaimanapun hari ini kita perlu meluruskan niat kita dalam belajar. Ya, termasuk pagi hari ini. Kita mulai dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mudah dimengerti. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini menjadikan ilmu yang mengantarkan kebaikan bagi kami di dunia dan di akhirat. Dan jadikanlah ilmu yang kami pelajari ilmu yang mengantarkan keberkahanmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik semuanya. Ustadz langsung mulai penjelasannya ya, supaya tidak terlalu lama. Nanti videonya supaya tidak terlalu panjang untuk di-download juga, ya. Oke. Materi kita tentang pecahan, ya. Kok tiba-tiba ada muncul tanda panah ini? Ya, kita ambil dari pengertian terlebih dahulu. Mohon maaf, itu ada panah yang belum termasuk di setting, ya, sehingga dia muncul, tapi tak masalah lah ya, nanti berguna. Oke, asal Ustadz semua kita sudah tahu bahwasanya pecahan adalah bilangan yang terdapat di antara angka 0 dan angka 1. Ya, antara angka 0 dan angka 1 itu ada angka-angka yang disebut dengan angka pecahan atau bilangan pecahan, atau biasa kita sebut bilangan yang lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1, tidak sampai 1, ya. Kemudian pecahan itu contohnya seperti ini, ya. Ada 5/8. Kemudian itu yang atas 5 disebut dengan pembilang, kemudian 8 disebut dengan penyebut, ya. Ini bagian daripada pecahan secara umum. Yang atas kita sebut pembilang, yang bawah kita sebut dengan penyebut. Nanti di penjumlahan pecahan itu akan banyak terkait tentang pembilang dan penyebut ini. Oke, ini terkait tentang contoh jenis pecahan, ya. Yang pertama ada pecahan biasa, ya. Ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu contohnya ya 3/5, 9/16, 47/60. Nah, ini bentuk pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran ya seperti ini contohnya. Ada angka di depan pecahannya, maka ini disebut dengan pecahan campuran. Kemudian ada pecahan desimal. Ciri-ciri khusus dari pecahan desimal ini adalah ada komanya, ya. Ada komanya.
Kemudian ada pecahan persen. Persen itu ciri khususnya ada lambang persennya. Ya, asa Ustadz ini cukup gampang untuk kita ketahui sama-sama. Ya, kita masuk ke contoh. Ya, contoh. Contoh langsung saja ya Ustadz ya. Contoh yang pertama adalah yang Ustadz mau jelaskan adalah terkait tentang model pecahan pada gambar. Nanti ada soalnya ini. Maka setiap soal itu Ustadz akan berikan contohnya. Ya, kayak nomor 1 ini. Tuliskan bagian yang diarsir dalam bentuk pecahan. Nah, kita bisa hitung bersama bahwasanya semua kotak ini jumlahnya ada, ya betul, ada 9. Ya, dan yang diwarna itu cuma ada 3, maka bentuk pecahannya itu adalah 3/9. Ya. Nah, kemudian ini rasa Ustadz sudah sangat gampang ya. Jadi kita cukup menghitung yang diarsir atau yang digelapkan itu ada berapa, kemudian dibagi atau per jumlah seluruh kotaknya. Ya, karena semuanya ada 9, maka bawahnya jadi 9, maka jadilah pecahannya itu 3/9. Ya, lanjut nomor 2. Ayah membawa pulang sekotak kue bolu. Kemudian oleh ibu kue tersebut dipotong menjadi 24 potong kue. Ayah memakan 5 potong kue, ibu memakan 3 potong kue, kakak memakan 7 kue. Pertanyaan yang pertama, berapa bagian kue yang dimakan oleh ayah? Nah, karena ayah makannya itu 5 potong kue, maka bentuk pecahannya itu adalah jumlah kue yang dimakan ayah dibagi dengan jumlah seluruh kue. Jadilah dia jawabannya 5/24. 5 ini yang dimakan ayah, sedangkan 24 ini yang jumlah keseluruhan kue. Ya, Ustadz mudah ini nih. Ya. Kemudian bagian B, berapa bagian kue yang dimakan oleh adik? Tidak ada adik nih, yang dimakan oleh kakak nih yang benar ya. Ya, maafkan ya, soalnya itu ada salahnya. Ini yang dimakan oleh kakak. Saya betulkan dulu. Yang dimakan oleh kakak. Ya. Oke, yang dimakan oleh kakak berapa? Karena kue yang dimakan kakak itu ada 7 kue, maka bentuk pecahannya jadi 7/24. 7 ini jumlah kuenya, yang dimakan kakak, 24 itu jumlah potong kuenya. Jadilah jawaban yang B itu 7/24. Yang C, berapa bagian kue yang belum dimakan? Jumlah kue yang belum dimakan ini berarti sama dengan jumlah semua kue dikurang yang dimakan ayah, dikurang yang dimakan ibu, dikurang dengan yang dimakan oleh kakak. Jadi 24 dikurang 5, kurang 3, kurang 7, hasilnya berapa? 9. Maka bagian yang belum dimakan yaitu adalah 9/24. Oke ya. Asal-asal nomor 1 dan nomor 2 ini kalian bisa insyaallah. Ya. Oke. Yuk kita lanjut. Kenapa tak mau lanjut? Oke. Karena tak mau lanjut, Ustaz pakai manual saja. Ya. Oke, soal nomor 3. Ayah memiliki ayam berwarna coklat sebanyak 5/8 bagian warna coklat sebanyak 5/8 bagian dari jumlah ayam keseluruhannya. Sedangkan ayam yang berwarna putih itu ada 18 ekor. Pertanyaan pertama, berapa jumlah ayam yang dimiliki ayah keseluruhannya? Kemudian yang B, jumlah ayam yang berwarna coklat. Maka ini untuk menjawabnya kita perlu dulu membuat
gambar untuk membantu. Ya, karena ini ayam yang berwarna coklat, perbandingannya itu 5/8, maka kita lihat penyebutnya ini 8. Kita buat 8 kotak pertama. Ya. 8 bagian ini, maksudnya 8 bagian. Kemudian kita ketahui yang berwarna coklat itu ada 5. Maka 5 kolom, 5 kotak kita warnai. Ya, warna coklat. Kan ya? Kemudian ayam yang berwarna putih jumlahnya 18 ekor. 5 bagian ini adalah warna coklat. Sedangkan 3 bagian ini dia berwarna putih. Ya, 3 bagian ini nih berwarna putih, dan kita tahu dari keterangannya bahwasanya ayam yang berwarna putih itu jumlahnya 18. Nah, itu. Jadi 3 bagian ini, 3 bagian ini jumlah keseluruhannya itu 18. Maka kita ketahui satu bagiannya ini nanti berapa jumlah ayam per bagian ini. Maka 18 ini kita bagi 3, maka dapatlah satu bagian itu isinya adalah 6. Ya, 6. Saya ulangi ya. Ayam berwarna putih itu jumlahnya 18. Nah, sedangkan bagian ayam yang berwarna putih itu adalah 3 bagian dari jumlah keseluruhan. Nah, 3 bagian. Karena kita itu perlu tahu setiap bagian ini berapa jumlah ayamnya, maka kita 18 ayam putih ini kita dibagi dengan 3. Karena ada 3 bagian, maka 18 bagi 3 dapatlah dia 6. Tiap bagian itu nilainya 6. Maka untuk jawab nomor A, ya, jumlah ayam keseluruhannya berapa? Karena satu bagian isinya 6, maka tinggal kita kalikan. Di sini ada 8 bagian semuanya. Maka 8 bagian ini kita kalikan dengan 6. Dapatlah jumlahnya 48 ekor. Nah, sedangkan yang B, berapa jumlah ayam yang berwarna coklat? Ayam yang bercoklat ada 5 bagian dari 8. Maka jumlahnya adalah 5 bagian dikalikan 6 ayam, sama dengan 30 ekor ayam yang berwarna coklat. Ya. Oke ya. Saya rasa tidak terlalu susah. Oke, kita bisa lanjut lagi. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 nih nanti ada soal yang mirip seperti ini, tapi dia bukan pulpen, tapi nanti menggunakan ayah dan ibunya. Di sebuah kelas terdapat siswa dengan alat tulisnya, ya. Jadi dalam sebuah kelas itu semua siswa membawa alat tulisnya. Tapi di keterangan di situ disebutkan sebanyak 1/4 dari banyak siswa hanya membawa pulpen. Jumlahnya berapa siswa? Belum ada dan kita belum tahu. Nah, kemudian sedangkan siswa lainnya membawa pulpen dan pensil. Ya. Nah, pertanyaannya, jika di kelas terdapat 24 buah pensil. Maaf. Ini kurang lengkap. Lagi Ustaz belum lengkap.
Wah, ini tidak mau diedit ini. Ini Ustadz langsung saja kayaknya ya. Jika terdapat 24 buah pensil, nah ini pensil ya. Pensil nih keterangannya, jika di kelas tersebut terdapat 24 buah pensil, ini pensil. Pertanyaan pertama, berapa jumlah siswa keseluruhannya? Yang B, berapa jumlah siswa yang hanya membawa pulpen? Nah, gitu ya. Kita coba jawab ya. Nah, karena ini dia 1/4, maka kita buat kotaknya ada 4 gitu ya. Ya. Kemudian yang membawa pulpen, hanya membawa pulpen itu satu saja, satu dari 4. Maksudnya 1/4 jumlah siswa itu segini ini membawa hanya pulpen. Sedangkan sisanya yang lain, ini nih 3 bagian ini membawa pulpen dan pensil. Ada berapa jumlah semuanya yang membawa pulpen dan pensil? Oke. Ada telepon, tidak apa-apa lah. Ya. Nah, berapa? Kita ketahui yang membawa pulpen dan pensil itu 3 bagian ini jumlah keseluruhannya 24 orang. Ya. Makanya dari 24 orang ini kita cari tahu dulu setiap satu bagian ini berapa. Caranya 24 dibagi 3. Dapatlah satu bagian itu isinya adalah 8. Ya. Kita langsung jawab ya. Bagian A. Berapa jumlah siswa keseluruhannya? Berarti karena ini ada 4 bagian dan satu bagian isinya 8. Nah, kita dapati 8 ini, maka tinggal 4 kali 8 sama dengan 32 orang. Jadi jumlah siswa keseluruhannya ini adalah 32 orang. Lanjut yang bagian B. Berapa jumlah siswa yang hanya membawa pulpen? Ingat, yang hanya membawa pulpen cuma ada satu bagian. Ya, maka yang hanya membawa pulpen itu 1 kali 8 sama dengan 8 orang siswa. Nah, begitu dia. Ya. Nah, setelah ini nanti lanjutkan di psikologi ya tugasnya ya, di buku paket di konsep 1, latihan konsep 2 itu silahkan nanti dikerjakan di buku paket. Nanti bagi yang tidak mengerti silahkan wapri Ustadz untuk ditanyakan ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang tak jelas, ingat tanya dengan Ustadz ya. Kita tutup melafazkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.